hari ketiga itu loh. Menderita Di mana? di mana? Di mana tertulis harus menderita mati dan bangkit kembali di hari ketiga di antara orang mati itu loh. Di mana tertulis? Sudah terjawab Oke, saya jawab ya, Bang, ya. Sekarang Saya jawab ya, Bang. gantian, saya tanya Quran bagaimana? Udah ini ada yang jawab dulu nih. Kalau nggak bisa jawab bilang ampun. Takut gitu. kau Saya jawab, kalau Bang, saya ditanya jawab, Quran. saya jawab. Sudah siap mendengar? Silakan. Oke, saya akan tanyakan itu nanti sesudah saya di surga. Saya berjanji akan memberitahukannya kepada kalian yang mendatangi neraka itu. berarti minta ampun ya. Betul. Ya udah. Tapi kau istirahat sudah. Kau sakit, Papi. Papi, kau ini sakit. Memberitahukan jawabannya Nah, kepada kalian. Itu yang jari-jarimu mendatangi itu neraka pucat itu, Papi. Istirahat sudah, istirahat. Udah pagi. Waktunya bukan Mana sekarang, ini tapi ya? nanti sesudah saya di surga. Pucat itu Saya kuku. akan Oke, Kamu biar kan baru sakit, kuku kan? saya bersih Pak, Beritahukan nanti bersih, jawaban kuku saya kalian bersih, yang mendatangi neraka itu. kuku saya bersih tiap hari. Kau ketemu baru dulu. sakit kan, udah istirahat sudah. Jangan maksa-maksa membela Oke iblis ya kamu. teman-teman ya, ternyata di Lukas tadi di 46 itu hanya omon-omon saja. Ternyata tidak ada tertulis di kitab para nabi. Pasti ada Gampang itu, kok. hanya saja memerlukan kajian baru ketemu. Nah, berarti tidak ada sementara betul Pak Nadewa. Saya suka nih host Pak Nadewa jujur Bukan dia. tidak ada, tapi Jujur. belum bisa ditunjukkan. Belum Tapi bisa begini Bang, ditunjukkan. begini Berarti anak tidak dewa, ada. puji Tuhan di bawah banyak udah paham, banyak yang Iya, paham iya. di bawah. Cuman dia memang ini ingin membelokkan kebenaran ini Pak. Kok membelokkan orang kamu yang bawa kok tadi itu Iya. bukan saya deh. Nggak apa-apa. Biar nanti dia berurusan dengan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Biar aja dia berurusan dengan Tuhan Yesus. Iya, biar aja lah. Biar aja. Nanti Bang Boya, sesudah kita di surga nanti kita tanyakan ini kepada Tuhan dan kita kasih tahu nanti jawaban Tuhan nanti. Kalau nanti kita di surga kita cuek aja sama mereka, biar aja lo Di depanku kalian mengatakan ngapain semua urus kau. kalian bangsa siluman, mana ada jujur. Mereka yang Kalau kita di surga cuek aja sama mereka, rasain lo. Ya, Bang Koro, assalamualaikum. Ya, jadi memang begitu ya teman-teman ya. Tadi itu mereka bawa ke Yesaya, ternyata tidak ada. Itu bukan buat Yesus. Karena konsekuensi logis kalau Anda bawa Yesaya itu berarti Yesus jelek. Gitu. Iya, ya. urusanmu dengan Yesus lah. Semoga kau tetap sehat. Orang kau yang bawa kok Yesaya mati. Iya, Itu urusanmu gimana dengan Yesus. Semoga Yesus memberi kau kesehatan umur yang panjang. Iya. Orang yang mempermainkan kebenaran tidak Iya. akan luput dari hukuman. Ya memang seperti dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 2 bahwa mereka yang menghina kebenaran akan mati dengan dosa mereka. Iya, Ada di pasti. 2 Yesaya 2 itu ayat 2. Makanya Yesaya banyak penghina Yesus itu mati tragis. Enggak Iya. umurnya enggak Nggak panjang. perlu dihina itu Umurnya Yesus, nggak Bang. panjang. Emang kalian sudah menghinakan kok, bukan kami yang menghinakan. Kalian yang mengaminkan dia Coba ditombak, itu Yahya diludahin, Waloni, ditelanjangin. Ginta, Aduh. siapa lagi itu banyak itu sudah banyak itu menemukan Iya, termasuk anunya. Paus kemarin mati juga. Iya, menemukan itunya. Karena suka menghina Yesus. Kalian yang menghina. Karena dia 2 Petrus 2 ayat 2 mereka langgar itu. Mereka nggak sadar, kasihan. Islam Sebenarnya itu sebenarnya memuliakan nggak- Yesus. Cuman Sebenarnya kita nggak kalian. gembira untuk mereka. Sebenarnya Yesus itu sedih melihat mereka begitu. Kalian yang dibilangin Yesus sedih. Kalian mengimani dia ditombak, diludahin, diinjak, ditelanjangin. Kalian imani itu. Kalau kami tidak. Yesus nggak mau Gimana manusia sih? ke neraka. Manusia nggak. Yesus nggak mau manusia ke neraka. Justru Makanya dia sabar. kalian ini di penderitaan orang, kalian berbahagia. Tidak boleh begitu. Bang Boya itu Iya, Bang. dikatakannya karena memang mereka itu diajarkan bertakiyah dalam 3 Bang, hal. iya, Jadi coba itu abang yang sedang baca. digunakannya sekarang ini. Iya memang. Iya, takiyah itu kan membela Allah dalam Kalian ini terbalik. Dengarkan lihat teman-teman ya. Dibilangnya bukan Islam yang anak menghina. dewa. Padahal Baca justru 2 kalian yang Petrus menghina. 2 ayat 2. Kata Anak dewa, baca Quran 2 kami, Petrus 2 dia ayat 2. itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia itu mulia, dia itu suci. Tapi kalian malah bilang dia terkutuk.
Aneh kalian. Anak dewa baca 2 Petrus 2 ayat 2. Aduh. Kan bertakiat Tipu lagi dia kan. terus. Nah, di sini kan udah kelihatan dia bertakiat. Takia dia membela Allah dalam dusta. Iya. Kecuali Bohong. kata Paulus apa? Jika dustaku semakin berlimpah, ya kan? Kalian ini boleh berdusta. Yang penting menyampaikan firman Bertakiat lagi dia kan. odong-odong. Nah, itu dia. Itu kata Paulus. Maksud Rasul Paulus itu begitu karena dia kan pembunuh umat Kristen awalnya. Astagfirullahaladzim, pembunuh Setelah pula yang itu dimana? rasul-rasul itu curiga sama dia, lalu mengatakan Ada pula rasul pembunuh. dia ini serigala berbulu domba. Lalu Paulus mengatakan, kalau saya ini serigala berbulu domba, artinya kerajaan Elohim ini tidak meningkat kalau saya pendusta. Makanya dia bilang, kalau saya berdusta, mengapa kerajaan Elohim semakin meningkat, semakin besar? Ya berarti itu maksud kalian ini Paulus. hasil dari berdusta. Nggak apa-apa, yang penting memberitakan Elohim. Gimana sih? Contohnya papi dulunya penghujat, lalu dia pura-pura menjadi Kristen. Lalu saya curiga, ini kan dulu orang ini kan penghujat, kenapa dia sekarang mengikut kita? Lalu papi berkata, kalau saya pendusta, mengapa Injil semakin berkembang? Begitu maksudnya. Ya, Artinya Bang Boy, kalau saya kita berdusta, buka mengapa pembahasan baru Injil lagi? semakin besar berkembang? Banyak orang mendengarkan Iya, Injil. kita buka pembahasan Begitu baru lagi maksudnya. atau bagaimana? Iya, kita buka pembahasan baru lagi atau bagaimana? Sepertinya di Lukas tadi di 46 itu sudah mentok ya, nggak ada tertulis ya. Berarti udah selesai di situ ya. Sepertinya Bang Itulah Bang Abang yang ini diharapkan narasi. orang. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nah, disinilah mereka itu ketawa-ketawa. Karena memang itu yang dikejarnya. Mereka ini bukan mau belajar, tapi berharap ada satu titik tidak bisa pertanyaan itu dijawab. Nah, ketika itu didapati, mereka itu tertawa. Hahaha. Bukan saya, Pak Anak Dewa, Buya Sakur yang bawa ayat Enggak itu. ketawa Bang. Itu refleks dari TikTok itu. Aduh. Itulah mereka ini pasang ketawa. Emoji. Ini Kristen salah, nggak ada terbukti ininya. Enggak. Gitu. Kan Itu sekarang ini namanya. kan begini, Pak Anak Dewa, begini. Kita ini kan hanya khusus untuk menabur. Mau tak? Ini kan kita ini kan menabur, Bang. Iya betul. Sekarang Saya kita omongkan- menabur. Apakah itu taburan kita jatuh di tempat yang subur atau yang kering atau yang berbatu-batu, itu kan urusannya Roh Kudus, urusannya Tuhan. Iya. Bukan Saya urusan paham. kita. Kita Oke, hanya menabur aja. jadi kita anggap sudah clear ya, gitu. Biarkan teman-teman di bawah yang menilai, kan gitu ya. Apa Bang Buya sama Bang Ana ya. Iya. Kita buka pembahasan baru ya. Kita buka pembahasan baru. Coba kau Ya, buktikan Paluku keberadaan Allahmu. Ya, gampang itu. Gampang itu Bang. Coba buktikan keberadaan Allahmu. Bang Ana minta tolong buka di Matius 26:31. Ini Bang Inspirasi ini dia mau mencari pemahaman ini. Jadi kita mesti kasih dia pemahaman. Coba Bang, sebelum saya tidur, ini kan udah pagi nih. Siap. Biar satu ayat aja biar kita jelaskan coba. Soalnya ini memang Boleh, sekarang boleh. ini Di ada Matius Roh Kudus tolong kita 26:31. ini. Ya. Di Matius 26:31. Coba Abang bacakan dulu Bang ya biar saya. Soalnya saya sudah Oke, ini tidur-tiduran ini. Bang Ana lagi buka Bible dia. Iya, silakan Bang. Kenapa? Matius 26:31. Matius 26 Ayat 31. 31. Iya. Man. ayat 31. ayat berapa tadi Pak? 31 Bang. 31. Siap. Oke, Matius 26
6 ayat 31. Betul. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 31 aja, iya sampai di sini. Siap. Yang saya tanyakan di situ, Bang, aku siapa, gembala siapa? Nantilah aku tanya kepada Yesus, Bang, ku kasih tahu sama kalian yang mendatangi neraka itu. Bang, jangan begitu, Bang anak dewa, jangan begitu. Bukan begitu caranya kita orang Kristen memberitakan Injil. Jadi coba bagaimana, Bang? Ini kita bertanya, Bang. Ini, Pak. Kita bertanya. Saya tidak Aku nggak mengambil mungkin memberi kesimpulan dan jawaban tidak yang menjawab. aku tidak tahu. Yaitu Saya jawaban ya. terakhir. Oke. Tunggu dulu, Bang. Saya bangun dulu. Saya berapa tadi? Tunggu ya, coba Matius sebutkan, Bang. 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31 ya. Tunggu. Ya, saya lihat Matius. Matius berapa, Bang? 26:31. Bang Anak Dewa ya. Tadi Bang Anak Dewa baca di Matius 26:31 kan? Iya. Oh, siap. Ya, 26, Bang ya. 26 ayat 31 ya. Ayat 31, Bang ya. Iya. Oke, di sini Yesus berkata, ini sepertinya inilah ini apa? Tapi untuk memahami itu kita ke atas dulu ya, ayat di atas ya. Ya, saya ke 24 dulu boleh? Untuk memahami yang di bawah ini 30 ini kita harus membaca yang dari atas, betul? Ya, 24 dulu ya. Silakan. Oke, 24 ya. Bang Buya punya hak untuk menjawab. Jadi terserah Ya. Bang Buya apa pokoknya mau digimanakan lah. Nah, saya Baik. Lanjut. Kan kita ini kan belajar ya. Oke, anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Artinya, apa yang sudah tertulis, yang ditulis oleh Nabi Musa, Nabi-Nabi Ibrani, kitab Mazmur itu harus digenapi. Telat ayah. Jadi anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Toh? Tetapi di sini celakalah orang yang olehnya anak manusia dikhianati. Ya. Adalah baik baginya sekiranya ia tidak lahirkan. Dan Yudas yang mengkhianati dia menjawab dan berkata, akukah itu, Rabi? Yesus berkata kepadanya, engkau sendiri yang mengatakannya. Ya. Dan ayat 26, dan sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makanya kita di gereja kan sering mengadakan perjamuan ya. Dan kemudian dia mengangkat cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka sambil berkata kepada semua, minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku. Ya, inilah darahku. Artinya persiapan untuk kematian Yesus, persiapan untuk penyaliban Yesus. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan, yang ditumpahkan ya, bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Ya. Dan aku berkata kepadamu, Yesus ya, aku ini Yesus ya, sejak sekarang ini aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini sampai hari ketika aku minum yang baru bersama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan setelah menyanyikan lagu pujian, mereka pergi ke Gunung Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Yesus yang berkata ini ya, malam ini kamu di sini itu adalah murid-muridnya. Ya, kamu semua akan kecewa karena aku. Kamu semua murid-muridnya akan kecewa karena dia, karena Yesus. Sebab telah tertulis,
aku akan memukul gembala. Aku akan memukul gembala. Aku di sini adalah Bapa. Bapa itu sendiri yang memakai. Aku di sini adalah Bapa sendiri yang memberi yang memukul gembala itu, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya. Namun Petrus menjawab dan berkata kepadanya, bahkan jika semua orang kecewa karena engkau, aku tidak pernah akan kecewa. Jadi di sini Petrus ini seperti yang radikal sekali. Dia walaupun dia bilang, walaupun orang semua kecewa terhadap engkau ya Yesus, tetapi aku tidak kecewa. Ini radikal dia nih, radikal. Artinya dia mau mati demi Yesus. Lalu di sini Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Artinya Yesus walaupun mau disalib, dia tetap memperlihatkan keilahiannya, bahwa dia tahu masa depan, dia tahu masa yang akan datang. Lalu Petrus berkata kepadanya, ya, bahkan jika aku harus mati bersamamu, bahkan jika nih, tunggu bang. Bahkan jika aku harus mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. Semua murid pun mengatakan hal yang sama. Jadi ini radikal, dia mau mati demi Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok itu kamu sudah menyangkal saya 3 kali. Artinya pada saat Yesus disesah, dipukuli, itu di situ Yesus sudah mulai runtuh, dia punya keyakinan bahwa radikalnya itu sudah runtuh. Dia nggak mau lagi. Seperti orang-orang Kristen sekarang ini kan banyak yang radikal, mau mati demi Yesus. Tapi Yesus berkata, kamu tidak perlu bela saya. Saya maha kuasa. Kalau saya tidak maha kuasa, kamu bela saya. Memang karena saya tidak maha kuasa, makanya kamu harus bela saya. Tetapi tidak perlu bela saya, karena saya berkuasa melakukan hal-hal yang dahsyat. Begitu bang. Itu aja, makasih. Ini ngomong apa sih Buya ini? Ngomong apa sampean ini? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena aku, siapa ini aku ini? Tadi kau bilang Bapa. Berarti di sini kalau ini aku adalah Bapa, berarti di sini harus Bapa juga. Nah, coba siapa? Sekarang saya tanya, jangan ngarang Bu ya. Aku ini siapa? Gembala ini siapa? Siapa ini gembala? Siapa aku? Siapa gembala? Silakan. Kamu nggak ngerti apa yang kamu baca ya? Nah, coba. Mereka ini kan ya di sini kan maka sabar, berkatalah Yesus ya. Ini perkataan Yesus, bukan berkatalah Bapa. Jangan ngarang kamu ngerti apa yang kamu baca? Silakan dijelaskan. Siapa aku, siapa gembala? Silakan. Kamu ngerti apa yang kamu baca? Nah, silakan dibaca, silakan. Nah, silakan. Bang Inspirasi, saya istirahat dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Besok kita lanjut lagi Bang Inspirasi ya. Lari. Saya ketawa sama lari dia, lari. Kasihan sekali dia. Kasihan. Saya sedih lihat dia. Yang berkata Yesus. Inspirasi, Bang Inspirasi. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Ini yang berkata Yesus. Bang, saya istirahat dulu ya. Bukan Bapak. Mana Bang Inspirasi ini? Oke, saya turun dulu Bang Inspirasi. Besok lanjut lagi. Kamu dia. Iya, gimana Bang Buya? Oh, sudah turun. Oh ya, oke. Siap. Bagaimana ini Bang Anak, bagaimana Bang Anak monitor? Nipu dia host.
Dia bilang di sini Bapa katanya, padahal yang berkata Yesus. Maka berkatalah Yesus yang berkata, malam ini ya kan, ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena Yesus ini tergoncang kalian semua malam ini imanmu ya. Nih kata Yesus, sebab ada tertulis, aku akan membumbun gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Siapa aku, siapa gembala? Itu yang mau ditanya. Ya. Nanti Bang anak dewa masuk. Tahu sama klien yang mendatangi neraka itu. Ini Pak Anak Gembala, gara-gara ayat ini 3 pendeta lari ke hutan loh, gara-gara ayat ini loh. Saya belum bisa menjawab, tapi percayalah, kelak akan kutanyakan nih kepada Bapakku yang di sorga. Kesal sama klien yang mendatangi neraka itu. Lanjut terus. Tenang aja, santai aja. Oke. Bang Anak pernah baca Matius 7 tidak? Apa? Matius 7 pernah enggak baca? Udah hampir semua pernah. Oh, oke. Coba minta tolong Bang Anak. Siapa sih namanya Bang Anak ini? Nggak enak kalau anak dewa. Bang Anak aja ya. Saya Ya, Bang Anak coba buka di Matius 7 21 sampai 23. 21. Matius 7 21 sampai 23. Udah saya buka. Ya, silakan Bang, silakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemudian ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus apa Bang? Oke. Menurut Bang Anak Dewa di situ yang diusir siapa Bang? Ya, pembuat kejahatan. Tadi kan sudah terjawab di ayat 23. Ya, coba dibaca di situ di nomor 22-nya Bang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus apa? Oke. Yang bernubuat demi nama Yesus siapa Bang Anak? Yang bernubuat? Yang bernubuat demi nama Yesus, yang bermujizat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus. Menurut Bang Anak Dewa nih, kira-kira orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, yang melakukan itu kira-kira saya pribadi sebagai Muslim atau teman-teman kebanyakan Muslim yang melakukan itu bernubuat demi nama Yesus, atau dari teman-teman Kristen yang melakukan seperti itu? Jadi begini. Oh ya, gimana Bang? Ya. Tuhan Yesus itu jangan kesurupan dulu, santai aja. Enggak, ini saya mute. Iya, jangan dibuat ketawa-tawa yang tak berdasar. Enggak, itu bukan itu, Pak. Otomatis itu Bang Anak, otomatis. Memang ini kan Komal sudah update. Ini kan Komal TikTok sudah update. Jadi tampilannya beda, dia mengikuti sesuai dengan alur apa yang ada di dalam Komal. Jadi update itu Komal. Jadi otomatis ada suara-suara seperti itu, Bang. Lanjut. Jadi begini, di ayat 21 tadi dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Jadi memang bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus itu, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk. Enggak.
Setelah dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia harus menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Artinya dia harus tunduk kepada Tuhan, harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa orang, supaya masuk surga, aku ikut-ikutanlah aku memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan. Nggak akan masuk surga yang tipe yang kayak begitu. Makanya dikatakan bukan setiap orang. Bukan setiap orang itu artinya sebagian yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Sebagian. Nah, siapakah yang sebagian masuk surga ini? Siapa sebagian yang masuk neraka itu? Tadi sudah di ayat itu sendiri mengatakan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, itulah yang akan masuk sorga. Nah, siapa yang tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga, sekalipun dia sudah dikaruniai untuk melakukan mujizat, dikaruniai untuk melakukan kesembuhan, dan segala macam, tetap dia akan masuk neraka. Tetap. Karena apa? Karena dia bisa saja misalkan dia sudah punya karunia kesembuhan, dia kebangunan rohani misalnya di lapangan besar gitu, dia sudah melakukan kesembuhan ilahi, ratusan bahkan ribuan mungkin yang akan sembuh. Bisa saja itu terjadi, tetapi orientasinya mungkin bukan lagi melakukan kehendak Bapa, melainkan cari aktualisasi diri bisa, atau cari untuk kekayaan bisa. Nah, orang yang tipenya seperti ini, itulah yang dimaksud dengan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga yang seperti ini, jangan harap dia masuk surga sekalipun dia telah dikaruniai untuk melakukan mujizat. Itulah maksudnya itu, Bang. Paham? Paham, Bang? Halo, masih hidup? Ya, Bang Ana ngerti ndak apa yang Bang Ana tadi jelaskan? Paham betul. Oke, bisa diulang Bang? Mungkin 1 kalimat 2 kalimat. Oke. Jadi sekalipun kok bergema Bang? Oh ya, lanjut Bang, lanjut. Jadi sekalipun murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus seperti kami ini, misalkan kami ini sudah dikaruniai karunia melakukan mujizat, mengadakan kesembuhan, dan bahkan membangkitkan orang mati, sekalipun karunia seperti itu sudah diberikan kepada kami, tetapi kalau kami melakukan itu bukan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, melainkan untuk cari pujian, atau mengaktualisasi diri, atau mungkin untuk cari uang, maka saya sendiri pun tidak akan masuk surga nantinya. Malahan Yesus dengan terus terang mengatakan, aku tidak mengenal engkau, kata gitu. Gitu Bang. Jadi jangan bergema dulu Bang. Jadi gitu Bang. Jadi kalau orang sekalipun dia punya karunia mengadakan mujizat, dia harus dengan segenap hati untuk melakukan kehendak Bapa. Gitu. Kehendak Bapak ya. Jadi menyebut nama Bapak bukan nama Yesus. Waduh. Kok jadi mengulang-ulang lagi pembahasannya ke sana. Karena Yesus tadi kan sudah kita bahas, Yesus itu hanya akan melakukan kehendak Bapa. Kok ke situ lagi balik mengulang-ulang? Iya, udah betul itu. Yesus hanya melakukan kehendak Bapa. Iya, mau kita bahas lagi ke situ lagi, lompat lagi ke sana. Yang sudah kita bahas. Enggak, kan itu kan Bang Anak Dewa yang bilang, bukan saya toh. Iya. Saya hanya meneruskan saja. Iya, tapi kan sudah kita bahas tadi tuh. Abang aja yang tidak mau membahasnya sampai Enggak, Bang Anak Dewa yang bahas duluan, bukan saya. Saya kan bahas Matius 7. Bukan bahas tapi kehendak. kan membiarkan pembahasan itu menjadi liar. Iya, tapi kan di situ di Matius 7 menurut Yesus yang telah diusir di situ adalah orang yang bernubuat dan bermujizat dan mengusir setan demi nama Yesus. Salah itu. Oh, salah.
Bagaimana yang Bang? benar itu adalah yang melakukan kejahatan. Itu kan tadi sudah di ayat 23. Nah, nyahlah engkau Bukan dari kejahatan di situ tertulis, Bang Ana. Di situ Bentar dia dulu. mengatakan kalian semua pembuat kejahatan. Iya, karena mereka itu pembuat kejahatan, makanya diusir. Kejahatan yang bagaimana? Artinya Tuhan menghendaki misalkan melakukan KKR di Medan, tapi karena misalkan lebih banyak tarifnya di Jakarta, dia ke Jakarta. Itu misalnya seperti itu. Apakah salah mengadakan mujizatnya? Enggak. Apakah salah menyembuhkan orang sakit? Enggak, bukan itu salahnya, bukan itu bentuk kejahatannya. Tapi di mata Tuhan itu, apabila misalkan saya ini orang yang sudah diberi karunia melakukan mujizat, saya mengadakan KKR misalnya, kebaktian kebangunan rohani gitu ya. Misalnya ke Medan, diutus ke Medan. Ternyata saya menolak. Karena apa? Karena tarif yang lebih tinggi, misalkan di Jakarta. Saya menolak. Padahal Tuhan menghendaki saya misalnya di Medan. Nah, itu sebuah kejahatan. Jadi bukan mengadakan mujizatnya yang dianggap jahat, bukan menyembuhkan orang sakit itu yang dipandang jahat. Paham? Paham? Jadi yang dimaksud Bang Ana ini adalah yang tidak mengikuti apa menjadi arahan Yesus, begitu ya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Begitu kalimatnya. Oh iya, kehendak Bapa, tidak mengikuti kehendak Bapa. Iya. Kalau menurut Bang Anak Dewa, kehendak Bapa itu maksudnya bagaimana? Misalkan Tuhan ngomong sama, misalkan saya ini orangnya yang memiliki karunia kesembuhan, karunia mengadakan mujizat gitu ya. Siap. Ini contoh ini. Enggak apa-apa. Saya diutus Tuhan lah. Kamu sampaikan firmanku di kota Medan, katanya. Tapi saya berpikir seperti Yunus. Bukan kehendak Tuhan itu yang kulakukan, tapi kehendakku sendiri, karena ada motivasi yang lain dalam diriku, sehingga aku mengadakan mujizat. Memang aku membangkitkan orang mati misalnya, menyembuhkan orang sakit, tetapi saya sudah dipandang jahat karena saya tidak menuruti kehendak Bapa, yaitu untuk berkhotbah di Medan, KKR di Medan gitu. Jadi bukan mengadakan mujizatnya yang dianggap sebagai kejahatan, bukan. Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Jelas-jelas dibuat di sini kan, tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu. Oke. Menurut Bang Anak Dewa nih, menurut kehendak Bapa, menganggap Yesus itu Tuhan atau utusan? Menurut Bang Anak Dewa nih. Dalam konteks ini bukan soal Yesus itu Tuhan atau tidak, bukan itu konteksnya di sini. Iya, enggak, maksudnya saya anggap penjelasan Bang Anak Dewa tadi oke, sudah clear. Makanya saya sambung dengan perkataan tadi Bang Anak bilang kehendak Bapak, saya sambung lagi biar diskusi kita jalan, biar tidak mentok terus di situ, ya toh. Oke. Nah, kita maju lagi. Gitu Bang kalau diskusi, biar enggak mentok di situ kan takutnya nanti akhirnya enggak selesai, ya kan? Nah, kita ambil satu potong tadi kalimat kehendak Bapak. Nah, menurut Bang Anak Dewa nih, menurut kehendak Bapak, Bang Anak Dewa ini atau teman-teman Kristen ini menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu Tuhan atau menganggap Yesus itu utusan? Ini menurut kehendak Bapak ya, bukan menurut kehendak Bang Anak Dewa ya, tapi menurut kehendak Bapak. Kedua-duanya harus diyakini. Dua-duanya. Iya, karena Yesus mengatakan dia diutus oleh Bapa, tapi di lain sisi juga dikatakan bahwa orang yang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, dia yang akan diselamatkan. Nah, berarti kan itu kehendak Tuhan juga. Gitu.
bagi percaya Yesus, percaya sebagai apa, Bang? Tuhan. Percaya sebagai Tuhan akan Harus ada diselamatkan. maunya yang bantu nyarikan ayatnya nih. Oh ya, coba Iya. bagaimana Bang Ana? Ya, coba. Ada enggak dalilnya? Ada enggak? Ada ayatnya. Oh ya, enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Pokoknya di Komalku ini, pokoknya kita santai, enak, ngobrol sambil ngopi, ya kan? Oh iya, mantap lah kalau kayak gitu. Sebentar ya Bang. Nah ini Roma 10 ayat 9. Mak, jauh kali Bah, langsung ke Roma di. Oh iya, lanjut Bang. Iya. Oh, langsung ke Roma. Iya. Sudah Bang buka? Ya, Roma berapa Bang? Roma berapa? Roma 10 ayat 9. Oh, oke. Roma 10, 9. Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Yang Jelas ya? membangkitkan Yesus ini siapa, Bang Roma? Bapaknya. Bapaknya. Iya. Oke, membangkitkan Dia. Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus, begitu? Iya. Bagaimana Bapak Lupu? Coba ya, menarik ini. Coba. Apa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Saya ulang ya. Oh iya. Saya ulang ya. Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Gitu. Jadi bukan ngarang kami nih Bang, bukan. Itu semua berdasar. Kayaknya dalil ini sama deh, sama di. Coba Bang Anak Dewa buka di 1 Korintus 6:14. 1 Korintus 6:14. Ini dalilnya hampir sama. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 6:14. 6 ayat 14. Siap. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Apa yang menjadi pertanyaan di sini, Bang? Oke. Di sini menurut Bang Ana, Allah di sini siapa? Tuhan di sini siapa? Bapak. Allah di sini Bapak. Tuhan di situ siapa? Yesus. Oke. Sama kan? Bapak di sini Tuhan tidak? Nah, menurut Bang Anak Dewa, Bapak di sini Dia Tuhan bukan? udah jelas lah. Oke. Jadi Tuhan, jadi Tuhan Bapak, Tuhan Bapak membangkitkan Tuhan Yesus. Allah Bapa membangkitkan anaknya. Kalau saya bilang Tuhan Bapak, bisa enggak kira-kira? Boleh. Oke. Tuhan Bapa membangkitkan Tuhan Yesus, begitu? Boleh, silakan. Oke, siap. Bisa enggak saya balik? Bang Anak, bisa enggak saya katakan begini? Di sini kan yang tertulis Allah Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Oke, terus? Nah, bisa enggak saya katakan begini? Allah Yesus membangkitkan Tuhan Bapa. Terbalik lah. Iya makanya saya nanya. Ini kan sama-sama Tuhannya dia ini. Oke. Allah Bapa kan Tuhan, Yesus kan Tuhan. Artinya dia sama kan? Sama. Kalau hakikat dia sama dan statusnya dia sederajat, Tuhan Bapa dan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, kalau mereka sederajat dan
hakikatnya sama, bisa enggak saya katakan begini? Allah Yesus yang membangkitkan Tuhan Bapa. Allah Yesus, Iya, Allah Yesus yang membangkitkan Tuhan Bapa. Allah yang bernama Yesus membangkitkan Tuhan yang Bapa gitu. Iya, Tuhan Bapa. Terbaliklah, Allah Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus, gimana? Kenapa bukan Yesus yang membangkitkan Bapa? Bapak kan nggak pernah mengalami kematian, mau dibangkitkan dari mana coba? Tapi kan setara dianya. Setara. Ya saya dengan Bapak juga setara. Apa hubungannya? Iya. Nah, kalau setara berarti bisa dong kalau Yesus membangkitkan Bapa. Ya Bapak nggak pernah mati, dibangkitkan dari mana coba? Hah? Bapak nggak pernah mati, mau dibangkitkan dari mana? Bapak tidak pernah mati. Iya, memang Bapak tidak mati. Tapi Nggak yang pernah mati, tidak pernah mati. Tapi yang mati kan di situ Yesus, betul ya? Ya Yesus yang pernah mati. Terus gimana cara membangkitkan? Apa mau dibangkitkan kalau nggak pernah mati? Jadi dalil ini berhubungan dengan di 1 Korintus 8 nomor 6, Bang Ana. 1 Korintus? Ya, 1 Korintus 8 nomor 6. Nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Padanya berasal segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ini masih nyambung kan ayatnya kan? Masih nyambung kan? Iya. Terus? Maksudnya apa? Hanya satu Tuhan saja, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya. Ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Iya. Dan ada satu Tuhan juga, adalah Yesus. Iya. Coba bagaimana Bang Ana? Ini ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Bapa ini Tuhan, dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Iya. Okay. Ada satu Bapa, yaitu Tuhan. Ada satu Tuhan juga, namanya Yesus. Coba bagaimana ini? Coba. Ini benar gini, Bang Ana. Ini saya bingung juga ini. Ada satu Tuhan saja, yaitu Allah Bapa, dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi gini ya itu. Oh iya, coba Bang, coba bagaimana ini? Ini si penulis ini bahkan secara umum pun karena Yesus ini adalah terlihat dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Yesus inilah yang Yesus ini tidak dalam percakapan sehari-harinya tidak dikatakan dia sebagai Allah, tapi sebagai Tuhan, yang artinya adalah penguasa, bos, majikan, komandan. Itu artinya Tuhan. Termasuk raja. Sementara sebelum Yesus menjadi manusia, ada yang dikenal dengan Allah. Nah, Yesus ini tidak disebut Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Yesus ini lebih cenderung menamakan dirinya anak manusia lah, anak domba lah, anak batu penjuru lah, gitu-gitu. Jadi kebiasaan bicara sehari-harinya pada zaman itu, bahkan sampai sekarang pun, Yesus itu lebih dipandang sebagai manusia. Hanya ke orang-orang yang terpelajar, yang menyelidiki kitab suci, yang benar-benar mengerti
bahwa Yesus itu juga adalah Allah yang datang menjadi manusia ke dunia, gitu Bang. Ya, Jadi, tapi Yesus Bang Ana disebut paham hanya Tuhan. tadi apa yang Bang Ana jelaskan itu. Jadi Yesus itu cenderung iya. Tuhan. Sementara Allah cenderung ditujukan hanya kepada Bapa, gitu Bang. Oke. Hmm. Jadi statusnya Yesus ini dia bukan hanya Tuhan saja, tapi dia adalah anak Allah. Dia juga anak domba. Dia juga nabi. Dia juga utusan. Dia juga raja, gitu ya. Betul. Termasuk dia juga jalan. Iya betul. Tergantung dari konteks yang sedang diceritakan. Oke. Kenapa Bang Ana? Kenapa Yesus disebut jalan kebenaran? Kenapa? Karena jalan. Abang tahu arti jalan? Berarti yang dilalui, kan gitu Ya, kan? yang dilalui. Jadi jalan masuk surga itu hanyalah melalui Yesus. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, katanya. Selain daripada Yesus, maksudnya. Tidak ada nama lain. Itu ada Alkitab mengatakan begitu. Jadi makanya Yesus itulah jalan. Artinya Yesus sebagai jalan, artinya melalui Yesuslah orang bisa masuk surga. Tidak ada nama lain. Baik Oke, itu nama menurut Bang Ana, Yesus itu jalan apa? sebentar. Jalan Iya. jalan keselamatan. Jadi tidak ada manusia yang bisa diselamatkan selain melalui nama Yesus. Baik itu nama manusia, nama organisasi, nama agama, nama apapun, tidak ada yang direkomendasikan sebagai jalan keselamatan selain daripada nama Yesus itu. Jadi maksudnya. Yesus ini bisa dikatakan dia jalan kebenaran juga ya, jalan kebenaran atau raja kebenaran, begitu ya? Oh iyalah, betul. Ada ndak Bang Ana, abangku, selain Yesus ini raja kebenaran, selain itu ada ndak yang lain selain Yesus raja kebenaran, ada ndak? Ya, raja kebenaran yang dalam perspektif ya bisa saja ada. Tapi jalan kebenaran yang maksudnya kebenaran yang dari Allah ya hanya Yesus. Iya, karena begini Bang Ana, banyak pendeta mengatakan hanya Yesuslah yang berani mengatakan, atau hanya Yesuslah satu-satunya yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Raja kebenaran, akulah raja kebenaran, jalan kebenaran. Samalah dia kan, karena dia raja juga kan? Iya. Nah, tidak ada orang lain yang mengucapkan itu, hanya Yesuslah. Itu Bang Ana itu sepakat tidak? Kalau untuk raja raja segala raja yang kerajaannya tak berkesudahan, ya hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Enggak, maksudnya bukan raja tak berkesudahan, maksudnya maksudnya raja kebenaran, jalan kebenarannya, kebenarannya. Jalan kebenaran dan hidup, katanya. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya. Nggak ada yang bisa ngomong seperti itu selain Yesus. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan salah satunya Yesus juga satu-satunya manusia yang lahir tanpa memiliki bapa, tidak dilahirkan tanpa bapak, tanpa ibu, begitu ya. Makanya dianggap spesial, kiriman dari Tuhan, mungkin begitu ya. Sebenarnya Yesus itu tanpa lahir pun sebenarnya bisa, tetapi dia memilih menjadi sama dengan manusia seperti yang udah kita bahas tadi itu. Nah, menjadi sama dengan manusia berarti dia lahir. Dia lahir, oke. Dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi orang dewasa. Nah, kira gitu. Jadi bukan tidak bisa dia tanpa lahir, bisa dia jadi manusia. Kayak Superman itu bisa.
Gitu. Coba Bang Anak, saya penasaran dengan dalil yang ada di ini Bang Anak. Apa itu? Ibrani 7. Ibrani. Di Ibrani 7 nomor 2. Nomor 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Terus kenapa Bang? Nah, ini Melkisedek juga dia Raja Kebenaran. Iya. Sama juga dengan Yesus, Raja Kebenaran juga dia. Artinya pemimpin yang memberikan jalan kebenaran. Nah, menurut Bang Anak bagaimana itu? Karena Melkisedek ini hanya apa namanya itu, kalau nggak salah hanya satu pasal doang, tambah ini satu. Jadi saya tidak berani menjelaskan itu siapa Melkisedek itu Bang. Dan lebih luar biasanya dia, Bang Anak, Yesus itu kan lahir dari proses kelahiran. Artinya dia punya ibu. Nah, di sisi lain Melkisedek ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan dia tidak punya silsilah. Iya. Jadi ada dan tadi Bang Anak mengatakan bahwa hanya Yesuslah raja yang tidak berkesudahan. Nah, coba Bang Anak baca di nomor 3-nya. Ia tidak berbapak, ia tidak beribu, dan tidak bersilsilah, hari tidak berawal, dan hidup tidak berkesudahan. Hidup tidak berkesudahan. Karena dijadikan sama dengan anak Allah. Ternyata dia juga anak Allah. Berarti jangan sampai Bang Anak salah Tuhan. Jangan sampai Tuhannya Melkisedek. Nah, coba gitu. Gimana? Dia hidupnya tidak berkesudahan. Dia juga raja. Dia juga kebenaran. Dia juga anak Allah. Hampir sama. Hidupnya tidak berkesudahan. Iya, saya curiga Bang Anak, jangan sampai Alfa dan Omega ini Melkisedek, karena dia tidak berawal, tidak berakhir. Ya, makanya saya bilang saya tidak berani menjelaskan ini karena informasi tentang Melkisedek ini hanya satu pasal di Perjanjian Lama, terus ayat ini satu ayat, dua ayat, hanya itu toh. Jadi saya nggak berani berasumsi-asumsi. Tidak dikenal latar belakangnya. Jadi para penafsir menganggap ini adalah orang yang yatim piatu gitu, tidak ditemukan siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi kalau tidak ditemukan ayahnya dan ibunya, ya sudah pasti silsilahnya pun tidak diketahui, sudah pasti kan gitu. Itunya soal hidupnya tidak berkesudahan. Iya, hidup saya pun nanti tidak berkesudahan juga. Ketika saya nanti diangkat ke surga. Kalau masalah bahkan itu, dia tidak tersentuh dengan maut juga, Bang Polopo. Iya. Itu dia. Lebih hebat ini Melkisedek sebenarnya. Tidak tersentuh dengan maut Melkisedek ini. Iya, selama-lamanya jadi imam dia di Mazmur itu. Jadi di situ Tuhan telah bersumpah dan Melkisedek tidak, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nah, untuk selama-lamanya dia imam ini Melkisedek. Ngeri loh ini. Nah, makanya saya bilang, berhubung karena informasi tentang Melkisedek ini hanya ada satu pasal di Perjanjian Lama dan 2 ayat di Perjanjian Baru ini, saya nggak bisa memberikan penjelasan apa-apa. Asal usulnya tidak jelas. Penafsir mengatakan bahwa dia itu anak yatim piatu, tidak tahu ayahnya dan ibunya.
Makanya silsilahnya tidak tahu. Kalau Melkisedek yatim piatu berarti ada ibu bapaknya. Iya, dan nggak ada lagi karena tidak ditemukan. Iya kan? Kalau dia anak yatim piatu, masalah ditemukan atau tidak, artinya kan ada. Tapi di sini dikatakan dia tidak punya silsilah. Yang nggak ada punya silsilah lah kalau dia tidak tahu anak siapa dia. Iya kan? Tapi kalau definisi yatim piatu kan dia punya bapak, dia punya ibu. Ya tapi kalau tidak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, mungkin dari kecil mau Artinya dia, tapi yang tertulis di sini ia tidak berbapak, tidak beribu. Bukan berarti, iya bukan berarti beda definisi, Bang Ana. Kalau dia yatim piatu artinya dia punya bapak, punya ibu, walaupun dia tidak tahu ibunya siapa atau bapaknya siapa, tapi punya, ya kan? Nah, tapi di Ibrani 7 nomor 3 di sini sama sekali dia tidak punya bapak, ia tidak berbapak dan tidak beribu. Iya, tapi tidak berbapak, tidak beribu bisa saja karena tidak ditemukan siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan dia saya tidak berawal. Hah? Dia tidak berawal masalahnya, Bang Ana. Kalau dia tidak berawal, otomatis dia ada bukan dari proses kelahiran. Ya persepsi seperti itu, tapi Yang karena tertulis. informasi tentang dia tidak banyak, saya nggak berani mengatakan apa-apa. Ya, kalau Melkisedek ini dia tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, lantas Melkisedek ini datangnya dari mana? Jangan kesurupan dulu, jangan kesurupan. Enggak, ini apa updatean dari TikTok, Bang? Update TikTok biasanya gitu memang. Untuk mengetahui ini harus ahli sejarah di luar Alkitab yang bisa menjawab ini, Bang. Seperti Bambang Nurseno, itu udah levelnya lah itu, enggak level saya lagi ke situ, Bang. Iya. Makanya saya heran juga kalau begitu. Iya, Heran kalau saya. ini, Bang, ini harus menemukan apa namanya itu, harus menemukan bukti-bukti arkeolog yang bisa menjawab ini. Jadi ahli sejarah lah ke situ, seperti Bambang Nurseno, lebih baik tanya ke sana aja. Pernah dia naik di sini, Bang Anak pernah? Ya udah, kalau udah pernah berarti udah Bang tanyalah soal itu kan. Tapi saya tanyakan dia tidak tahu juga. Nggak mungkin. Pernah dia naik, jangankan Bambang Nursena, bahkan siapa lagi, Saifuddin Ibrahim juga pernah naik di sini beberapa kali. Kita diskusi sama dia. Tapi Jadi ahli ya Bambang nggak ada Nursena jawaban. kalau bilang sejarah, Bang. Kalau sudah menyangkut sejarah, arkeolog, Bambang Nursena jauh lebih luar biasa daripada Saifuddin Ibrahim itu. Jadi Saifuddin Ibrahim ini tidak ada apa-apanya ya. Oh, kalau bidang sejarah ya nggak ada apa-apanya dibanding Bambang Nursena. Ya berarti Saifuddin Ibrahim ini nggak ada ilmu dia ya. Bukan tidak ada, masih jauh lah di bawah Bambang Nursena. Ya kan nggak ada ilmu tentang sejarah tuh. Bukan tidak ada, tapi masih jauh di bawah Bambang Nursena. Gitu. Oh, bukan berarti tidak paham sejarah. Tahu dia banyak juga dia tahu, tapi nggak sebanyak Bambang Nursena gitu. Iya. Ya gitu ya. Bang Ana ini dari mana sih? Maksudnya orang mana, Bang? Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Medan di mana? mau
Bagaimana Sampai Bang? tanya tempatku. Enggak, kan di Medan kan habis kena bencana. Mau minta apa Bang? Kok sampai nanya tempatku? Enggak, kan Medan kan habis kena bencana. Iya, tapi udah surut kan? Oh, maksudnya kena itu, maksudnya kena tidak di tempatmu? Hampir-hampir. Hampir. Iya. Tidak jauh dari rumah kami banyak yang terendam. Iya. Jadi gitu Bang. Jadi tidak semua hal kami ketahui tentang Alkitab ini. Tapi Papi apa tadi namanya itu? Papi Gembala itu memaksa harus bisa menjawab. Ya kami kan bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu segala-galanya. Tapi anehnya si Papi Gembala tadi itu kok dia menjustifikasi, oh begini ketawa deh, seolah-olah agamanya lah yang benar hanya karena ada satu pertanyaan yang tak terjawab. Seharusnya kan nggak begitu. Kalau memang agamanya yang benar, buktikan agamanya itu benar, bahas, telanjangi, gitu. Jangan mencari-cari kesalahan orang sebagai dasar untuk pembenaran agamanya. Nggak begitu. Hanya orang tolol yang seperti itu. Enggak, kita kan tadi enggak bahas kemana-mana, enggak bahas Muslim kita kan tadi. Iya, itu makanya saya bilang. Dia itu terus mengejar sampai menyerah, terus dikejar pertanyaan. Ketika ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau sudah jenuh atau sudah udah kelewat larut malam, nah di situ dia ketawa-ketawa seakan-akan di agamanya yang benar gitu. Apa hubungannya? Kalaupun kekristenan itu kami salah paham, bukan berarti jadi agamanya yang benar. Kalau keyakinan kami salah, agamanya benar. Dari mana hanya orang tolol yang beranggapan seperti itu? Kalau agamanya benar, ya agamanya benar. Kalau agama kami salah, ya kami salah. Bukan berarti kalau kami salah dia benar. Dari mana jalannya? Nah, orang tolol yang seperti itu. Tapi ya itulah kadang-kadang. Kapan dibaptis inspirasi? Apa itu? Kapan Apa itu? dibaptis? Apa? Kapan dibaptis? Dari dulu saya minta dibaptis, yang penting ada yang bisa patahkan narasiku, tapi masalahnya dari tadi belum ada yang bisa patahkan, itu masalahnya Bang. Orang tak perlu abang dibaptis. Nggak perlu. Bahkan pendeta di daerahku saja yang biasa saya ajak diskusi offline, yang biasa kalau kita lagi minum kopi sama-sama, apa kan kawannya kita kan, gitu. Angkat tangan juga ketika dalil-dalil yang saya kasih ternyata belum pernah dia baca, baru dia baca pas saya kasih itu dalil. Jadi gini Bang, nggak perlu abang buru-buru mau dibaptis, nggak perlu abang buru-buru menjadi Kristen, nggak perlu. Kami pun tidak akan senang dengan seandainya abang seperti itu, nggak senang. Yang perlu abang ketahui adalah mengenal, bukan diketahui. Yang perlu abang lakukan adalah mengenal Yesus secara pribadi, secara personal. Bukan kata orang, bukan karena ajakan orang, tapi abang sendiri punya hubungan personal dengan Yesus. Itu dulu yang paling penting. Kalau soal dibaptis itu nanti itu. Nanti ya. Nah, kalau nggak mengenal Yesus secara pribadi, belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, ngapain dibaptis? Buat apa? Nggak perlu masuk ke agama Kristen, karena Yesus sendiri tidak membawa agama Kristen. Enggak. Yesus membawa kabar baiknya, kabar dari surga, kabar keselamatan. Itu yang dia bawa, bukan kabar keselamatan. Bukan membawa Jadi kitab. menurut Bang Ana
Penyaliban itu kabar baik menurut Bang Ana? Tergantung dari sudut mana yang dilihat. Oh ya, ya. Karena banyak juga yang mengatakan katanya penyaliban Yesus itu adalah kabar baik. Nah, kalau menurut Bang Anak Dewa, kabar baik atau kabar buruk itu menurut Bang Anak Dewa? Penyaliban itu kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya apa? Ya, iblis melakukan kejahatan. Kabar baiknya apa? Lewat kematian Yesus, dosa yang seharusnya aku tanggung itu dipikul oleh Yesus sehingga saya beroleh keselamatan. Itu dia. Jadi dialah kalau apa dalam kejahatannya iblis di situ Bang Anak kalau boleh tahu? kejahatan iblis, Kejahatan apa yang dia lakukan di situ? dia membunuh Yesus, Iya, iya. menyalibkan Yesus. Ya, para apa itu Itu kan? kejahatannya ya. Iyalah, karena ya iblis dibalik semuanya itu. Yang tampak di luar itu seperti tentara Romawi, Iya. ahli Taurat, itu kan melakukan. Tapi Bang Anak sepakat tidak dengan kejahatan iblis itu terhadap Yesus? Sepakat tidak? Ya memang kejahatan iblis itu, makanya iblis sempat bersorak-sorak. Tapi maksudnya Bang Ana ini sepakat tidak apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan iblis kepada Yesus? Sepakat tidak itu? Nah, Pak, saya sepakat dengan itu. Maksudnya sepakat iblis melakukan itu. Bang Ana tidak sepakat tindakan iblis kepada Yesus. Ya, Tapi enggak, di sisi sepakat. lain Bang Ana senang Yesus disalib. Coba bagaimana ya? Agak lain ini. Coba. Jangan kesurupan. Oh iya. Ini kan Bang Ana sepakat tidak? Kalau Bang Ana ini sepakat tidak? Hanya Tindakan iblis kepada Yesus ini sepakat tidak? hanya iblis yang senang dengan pembunuhan. Hanya Oh iya. Makanya kalau orang-orang di Indonesia ini mau membunuh itu karena bapaknya iblis. Orang membubar-bubari gereja itu karena bapaknya iblis. Tapi Bang Ana ini senang tidak dosanya ditebus? Kenapa? Bang Ana senang tidak dosanya ditebus sama Yesus? Ini pertanyaan yang konyol nih. Siapa yang nggak senang kalau dosanya ditebus? Kalau Bang Ana senang dosanya ditebus oleh Yesus, berarti Bang Ana senang apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Ini pemikiran yang konyol loh, Bang. Oh, coba. Enggak, karena begini Bang Ana. Tanpa kejahatan iblis, kira-kira Yesus bisa tersalib tidak? Dengar dulu, Bang. Ini Bagaimana? Coba. Hanya pemikiran yang udah rusak yang mengatakan senang Yesus itu disalib. Berarti menurut Bang Ana pemikiran yang rusak kalau begitu. Tapi kan itu kan sesuai dengan Bible, Bang Ana. Kalau Bang Ana mengatakan pemikiran rusak, berarti Bible-nya Bang Ana rusak. Yang rusak itu adalah karena apa yang saya katakan itu kan dari Bible sumbernya toh. Iya. Harusnya bukan saya yang rusak, Bible-nya yang rusak. Karena saya hanya mengutip dalil. Bukan Bible-nya yang rusak. Yang rusak itu adalah orang-orang yang memberlakukan Yesus itu dengan kejam itu. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tentara Romawi. Itu yang sudah rusak pikirannya. Nah, coba kita tanya sama Bang Teste. Bang Teste, monitor enggak? Bang Teste, oh takut dia nanti masuk perang anu. Jadi orang-orang yang dirasuk oleh iblis yang senang dengan penyaliban Yesus. Kalau kami ini bersyukur bukan berarti Bang Ana tidak senang dengan, berarti Bang Ana ini tidak senang dengan adanya penyaliban itu. Bang Ana tidak senang. Enggak, udah ku bilang sama Abang, hanya orang yang kerasukan setan yang senang melihat melihat Yesus disalibkan. Paham Abang? Berarti bisa dikatakan Bang Ana tidak senang kalau Yesus itu disalib, gitu kan? Ya, kalau Abang senang mendengar Yesus disalib. Saya tidak senang, Bang. Saya tidak senang. Saya pribadi orang yang paling pertama akan menentang. Dan saya orang yang paling pertama mengatakan saya tidak senang kalau Yesus disalib. Nah,
Itu saya. Kira-kira Bang Anak Dewa sama enggak dengan saya? Berarti abang masih waras. Masih waras. Berarti saya tidak senang kalau Yesus disalib. Begitupun juga Bang Anak tidak senang kalau Yesus disalib. Betul ya? Ya jelas saya tidak senang, tapi saya bersyukur karena dia rela. Ya. Kok ada tapinya? Ya agak lain ini. Saya senang, saya bersyukur karena ia rela, bukan karena disalib. Karena rela disalib, bukan karena disalib saya senang. Paham? Iya. Bagaimana? Karena dia rela menanggung dosa yang seharusnya ku tanggung. Demi keselamatanku dia yang menanggung. Kerelaannya yang aku senang, bukan disalibkannya senang. Paham? Ya. Jadi ceritanya yang awalnya Bang Anak, dosanya itu berawal dari Bang Anak. Nah, akhirnya Yesus yang menanggung. Ya, terus? Nah, ketika Yesus yang menanggung, dosanya Bang Anak dilimpahkan ke Yesus. Begitu kan? Coba dikoreksi Bang kalau salah. Ya, terus. Nah, ketika dosanya Bang Anak dilimpahkan kepada Yesus, artinya Yesus menanggung dosa. Terus? Iya toh? Ya. Nah, kalau Yesus menanggung dosa dan dia mati di atas kayu salib, orang yang mati dalam dosa menurut Bang Anak masuk neraka atau masuk surga, Bang? Orang yang mati jatuh dalam dosa, kira-kira dia masuk neraka atau masuk surga? Orang yang jatuh apa tadi? Ya, orang yang jatuh di dalam dosa, gini Bang, coba. Terus? Maksudnya gimana? Nih. Coba lebih jelas dulu dibuatkan. Orang yang mati dan jatuh ke dalam dosa, orang itu masuk surga atau neraka menurut? Kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti masuk neraka. Karena karena harus percaya kepada Yesus. Tadi kan sudah kita baca ya, orang orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tadi sudah ada ayatnya itu. Kalau menurut Bang Anak Dewa, Yesus mati dalam dosa tidak? Alkitab mengatakan Yesus tidak ada dosanya. Ya kan dosanya sudah dilimpahkan kepada Yesus. Iya, tapi kan bukan dosa Yesus. Bang Anak Dewa punya dosa. Yang awalnya Bang Anak Dewa punya dosa. Nah, Yesus yang menanggung. Ya, tapi kan dosanya ini lari kemana Bang? Kalau Yesus menanggung dosa, dosanya Bang Anak Dewa lari kemana? Ya sudah ditanggung Yesus. Ya artinya Bang Anak Dewa dosanya lari ke Yesus. Kenapa dia kok ada bahasa lari? Ya kan dia yang menanggung. Iya, dari mana kata lari? Coba betul. Kata lari. Tambah-tambahi. Gini loh, kita ulang. Bang Anak Dewa punya dosa. Terus? Ditanggung sama Yesus. Terus? Bang Anak Dewa punya dosa. Ditanggung sama Yesus. Nah, dosanya Bang Anak Dewa itu lari kemana? Nggak ada lari, nggak bisa lari dosa. Iya, atau dialihkan kemana? Nggak bisa dialihkan kemana-mana. Nggak bisa dialihkan. Oke, dilimpahkan kemana dosanya Bang Anak Dewa? Ada, bisa dilimpahkan kemana-mana. Oh, tidak juga. Oh, itu bagaimana? Agak lain. Nah, iya, dosanya Bang Anak Dewa ini kan sudah tidak ada. Nah, kenapa dosanya Bang Anak Dewa tidak ada? Saya lakukan itu yang. Ya, dosa-dosa manusia itu semua lari kemana, Bang? Dosa-dosa manusia yang sudah dihapus itu lari kemana? Semuanya. Nggak ada lari kemana-mana. Dosa ya tetap dosa. Hanya saja. Iya, tapi kan ada yang menanggung toh. Tidak mungkin dosa itu bisa
hapuskan kalau tidak ada yang menanggung. Iya, yang ditanggung hukuman atas dosa-dosa itu ditanggung. Jadi jangan ditanya dosanya kemana, lari kemana, dialihkan kemana. Nggak ada yang kayak begitu di Alkitab. Iya, tapi kan ada yang menanggung. Yang ditanggung itu akibat dosa. Oke, yang menurut Bang Ana Dewa nih, Yesus menanggung apa? Menanggung hukuman atas dosa umat manusia, jelas. Yesus awalnya Adam dan Hawa berdosa. Terus, Tuhan mengusir Adam. terus, Ya kan? Tuhan mengusir Adam karena Adam melakukan perbuatan dosa. Dan Tuhan turun ke dunia ini menebus dosa anak keturunan Adam. Gitu kan? terus. Iya toh, jadi Adam yang berbuat, tapi Tuhan yang menanggung. Adam yang Iya kan? berbuat. Kenapa Adam yang berbuat Tuhan yang menanggung? Yang berbuat dosa siapa? Awalnya dosa ini akarnya dari mana, Bang? Akarnya. Kok aneh Iya. makin pertanyaannya. Semua manusia Ini itu sudah dosa anak keturunan ini yang awalnya yang berbuat siapa? orang manusia pertama jatuh dalam dosa. Manusia pertama itu siapa namanya? Adam, terus Adam. Jadi sumber malapetaka penyaliban Yesus ini adalah Adam. kenapa begitu? Karena kalau tidak ada Adam, tidak ada penebusan. Terus, Betul toh? terus, Betul enggak? ya kalau nggak ada dosa ya nggak ada penebusan. Terus, Iya, enggak ada Adam, tidak ada penebusan. nggak ada dosa, jangan dibilang nggak ada Adam. Iya, yang melakukan perbuatan dosa kan Adam toh. Semua manusia sudah melakukan dosa. Iya. Tapi kan dosa yang ditebus Yesus ini dosa apa? Dosa asal kan? Yang bilang siapa? Lah, yang bilang Paulus. Nggak ada dibilang dosa. Ada. Jangan bertakiah, Bang. Nggak ada kayak begitu. Ada. Nggak ada kayak begitu, Bang. Jangan bertakiah, Bang. Baca di Roma 3. Udah, jangan bertakiah, Bang. Lah, saya kasih dalilnya Bang Ana. Bang Ana yang baca di Roma 3 nomor 23. Coba baca. Aduh. Roma 3 ayat berapa? 23. Roma 3 ayat 23. Terus? Ya. Coba dibaca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus? Nah, lanjut. Loh, sampai ayat berapa? Udah 23 itu? Iya. Oke, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Roma 5, Ntar dulu, sebentar dulu, nggak ada di situ disinggung masalah Adam. iya, ini di Roma 5, itu dasarnya dulu Bang Ana, dasarnya dulu. Jadi saya diskusi itu bangun dasarnya dulu. Di Roma 5, habis itu di Roma 5 Ayat 15 sampai 19. 15 sampai 19. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah
dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sampai berapa tadi? 19. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oke. Sebab Lanjut. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa atas oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sampai berapa tadi? Nah, dipertegas di nomor 12-nya, Bang Ana. Roma 5:12 dipertegas di dalil itu. Ayat 12. Iya. Kita mundur di nomor 12. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena menjalar. Ya. Satu orang ini yang berbuat dosa, akhirnya dosanya menjalar ke semua orang. Terus kenapa? Nah, satu orang ini siapa menurut Bang Ana? Ya Adam lah, tadi kan udah Betul lah yang saya katakan tadi. Tapi kan menjalar dibilang. Nah, menjalar itu artinya apa? Ya makin merambat. Merambat. Ya kan, dosa perbuatan Adam merambat kepada anak cucu keturunannya. Betul? Ya, bertambah banyak dibuat oleh generasi selanjutnya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Ana, Adam berbuat dosa atau dia makan buah pengetahuan atas keinginannya sendiri, atau ada yang terlibat di situ? Karena godaan iblis. Kenapa? Karena godaan si iblis, akhirnya Adam berbuat dosa. Terus? Karena godaan si iblis, akhirnya Yesus dibun-bun. Terus? Nah, dosa yang dibuat oleh Adam dan konsep penebusan yang dilakukan, yang tertimpa kepada Yesus, ini semua otaknya di mana, Bang? Coba diulangi. Saya ulang. Adam berbuat dosa karena ada si iblis yang merayu istrinya. Terus? Ya toh? Jadi pelaku utama Adam berbuat dosa, otaknya di sini adalah si iblis. Iya, terus? Begitupun juga dengan penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus ini terjadi karena ada sumber dalang. Sumber dalangnya adalah si iblis. Iya, terus? Nah, ini pelakunya sama enggak? Oknumnya sama enggak pelakunya nih? Ya, iblis. Sama kan? Terus? Jadi Adam berbuat dosa karena otaknya adalah si iblis. Yesus pun juga tersalib karena otaknya si iblis. Ya, terus? Betul ya? Terus? Nah, semua apa yang terjadi di dalam konsep kekristenan, baik itu dosa asal sampai ke penebusan, ini semua yang merencanakan siapa menurut Bang Ana? Yang merencanakan? Iya, otak dari dalam konsep dosanya Adam yang ditebus oleh Yesus, ini otaknya siapa, Bang? Nggak ada ditebus Yesus dosa Adam. Dari mana, Bang? Menambah-nambah ya, Bang? Yesus kan menanggung dosa. Iya, bagi orang Dosa siapa yang ditanggung Yesus, Bang? Hah? Dosa siapa yang ditanggung Yesus?
Kan tadi yang menerima keselamatan itu yang dosanya diampuni. Iya, Yesus menanggung dosa siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Ya, yang percaya siapa? Yang orang-orang Kristen toh? Ya saya. Yang ditanggung apanya? Hukuman yang seharusnya ditimpakan ke saya ditanggungkan ke Yesus. Apa itu? Dosa kan? Ya. Nah, menurut Paulus, satu orang yang berbuat kesalahan karena dosa adalah maut, itu menjalar Terus? ke seluruh manusia. Terus? Ya kan? Karena Adam berbuat dosa, karena ada bujuk rayuan si iblis, Terus? datang Yesus untuk menebus dosa keturunan Adam yang sudah menjalar itu. Yesus yang menanggung semuanya. Terus? Ngerti tidak Bang Anak? Paham? Terus? Nah, karena Yesus yang menanggung dosa dan penyaliban ini sukses terjadi karena ada dalang di balik semua itu. Terus? Nah, siapa dalangnya di sini, Bang? Iblis. Nah, Terus? otak dari semua rencana-rencana jahat yang dilakukan adalah otaknya iblis. Karena si iblis yang menggoda Adam, akhirnya Adam berbuat dosa, dosanya menjalar ke seluruh manusia, manusia ini jatuh ke dalam dosa, dan Yesus datang untuk menanggung dosa manusia yang dibuat si manusia pertama ini. Yang bilang gitu siapa? Ya, Bible yang mengatakan itu, bukan saya. Ada orang bilang begitu. Jangan kekirikan dulu, jangan kekirikan. Nggak ada, jangan bertaki ada. Jangan bertaki, nggak ada Bible mengatakan begitu. Enggak ada apa? Maksudnya bagaimana? Enggak ada, maksudnya bagaimana? Tidak ada dikatakan begitu. Nggak, kita tidak pernah Iya, mengatakan enggak begitu bagaimana? yang seperti yang abang bilang itu dosa apa semua manusia nggak ada. Lah itu dalil yang saya kasih tadi. Tidak ada seperti itu. Abang aja yang apa yang salah paham. Yang diselamatkan itu hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Jadi kalau abang mati tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka abang ke neraka. Kan udah dibilang. Lantas tadi. Yesus menanggung apa? Terus penebusan itu untuk semua orang ya yang mendengar Yesus. Tetapi tidak semua orang yang mendengar itu akan memperoleh keselamatan. Siapa yang memperoleh, siapa yang tidak memperoleh? Orang yang memperoleh itu pertama tadi seperti yang sudah kita baca, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah membangkitkan diri dari antara orang mati dan bla 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 bla. Itu yang akan beroleh keselamatan, bukan semua. Bukan semua. Oh tidak. Tidak. Jadi begini. Di 1 Petrus 2:24 bagaimana Bang Ana? Sebentar. Jadi penebusan Yesus itu untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang itu yang akan memperolehnya. Sama seperti gini. Hujan itu turun untuk seluruh kota Jakarta misalnya. Tetapi tidak semua orang yang mendapatkan hujan itu. Bagi orang yang menampung, dialah yang mendapat. Siapa yang mengabaikan, ya dia nggak dapat hujan itu. Oke, coba Bang Ana, coba buka di 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2:24. Oma, lapar saya langsung, Bah. Lapar saya langsung. 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2 nomor 24. Petrus 2:24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh. Dosa. Yang ngomong ini tahu abang siapa? Ya, iya. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita. Kristus di situ siapa, Bang? Yang ngomong ini tahu siapa?
Siapa itu yang nulis? Apa yang ngomong? Petrus. Bang Anak percaya sama Petrus. Jadi Petrus ini adalah orang setelah Yesus. Jadi dosa yang dia akan ditebus itu adalah orang mulai dari murid Yesus sampai ke sekarang, bukan orang, tidak termasuk dosa orang-orang sebelum Yesus sampai ke Adam, enggak seperti itu. Jadi jadi Yesus menanggung dosa siapa sih yang ditebus ini? Dosa setelah Yesus di muka bumi ini. Dosa setelah Yesus yang ditanggung. Iya. Berarti sebelum Yesus dosanya tidak ditanggung, begitu? Oh tidak. Oh, termasuk ibunya. Jadi dosanya ibunya Yesus tidak ditanggung sama Yesus, begitu? Ibunya kan hidup di masa Yesus. Aduh, kok tolol banget sih abang ini. Tapi kan Yesus waktu Yesus disalibkan, ibunya kan masih ada waktu Yesus menjadi manusia di muka bumi. Gimana? tapi kan belum disalib. Mau nggak disalib kan kabar baik dari surga kan sudah sampai ke telinganya. Aduh. Gini, Bang Anak Dewa mengatakan dosa yang ditebus dosa setelah Yesus. Ya iyalah, orang yang percaya kepada Yesus kan itu tadi kan sudah kita baca. Oke. Bunda Maria ada setelah Yesus atau sebelum Yesus? Walah, maksud setelah Yesus. Iya, bagaimana? Maria itu kan masih ada. Dia kan jangan kesurupan. Itu yang saya maksud tadi, Bang Anak. Bunda Maria ini dia sebelum Yesus atau setelah Yesus? Dan nyambung pertanyaan makin tolol pertanyaan abang kayak tadi itu siapa itu? Menjadi Iya, Bang Anak Dewa mengatakan yang ditanggung dosa apa Yesus menanggung dosa yang ditanggung oleh Yesus adalah orang yang setelah Yesus. Maksudnya setelah Yesus, setelah mendengar kabar baik dari Yesus itu. Tidak seperti itu tadi, tidak seperti itu. Mau mendengar, tidak seperti itu tadi. Tapi kalau orang tersebut tidak mau mendengar kabar baik yang dari Yesus itu, ya dia ke neraka. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus akan masuk surga. Jangankan orang yang hanya percaya, yang sudah menerima karunia menyembuhkan aja, mengadakan mujizat aja pun akan dikirim ke neraka kalau nggak sesuai kehendak Tuhan. Kok gimana? Iya, tapi narasinya tidak seperti itu tadi, Bang Anak. Tadi kan saya bilang orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan bla 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 akan diselamatkan, kan sudah kita baca tadi itu. Jadi bagaimana orang yang tidak mendengar itu? Dia masuk neraka lah. Gimana? Oke, sekarang begini Bang Anak. Sekarang begini. Sejak kapan Yesus ini menjadi Tuhan? Sejak dia sebelum disalib atau setelah disalib? Yesus ini sudah Tuhan, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Oke, tanpa dia disalib, apakah dia tetap menjadi Tuhan? Abang tahu nggak apa arti Tuhan? Pencipta langit dan bumi. Makanya bersalahan kalian itu. Iya kan? Apakah saya salah? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, betul? Tuhan itu tuan, bos, majikan. Kan sudah aku bilang tadi. Tuan adalah majikan, adalah bos. Tuan, Tuhan, majikan, bos, komandan itu sama artinya. Oh, jadi komandan, tuan itu sama dengan Tuhan, begitu? Ya sama artinya. Oh, iya. Jadi kalau ada polisi lagi nelpon, oh iya siap komandan. Oh siap Tuhan, begitu atau bagaimana? Bisa kalau bahasa Nusantara dulu bisa. Oh iya. Sekarang, nah dulu jangan kesurupan dulu bang.
Tapi sekarang karena bahasa semakin hari makin berubah, KBBI pun sudah tiga kali mengalami perubahan. Akhirnya kata Tuhan itu tidak banyak lagi orang yang tahu bahwa arti Tuhan itu sama dengan Tuhan, sama dengan bos, sama dengan majikan. Itu problemnya. Jadi sekarang ini makna kata Tuhan ini apa sekarang ini? Penguasa, bos. Penguasa. Termasuk pencipta juga tidak? Ya kalau merujuk ke pencipta bisa, merujuk kepada seorang manusia pun bisa. Oh, menurut Bang Anak Dewa nih, menurut Bang Anak Dewa, apa yang diciptakan Yesus? Seluruh alam semesta ini tidak ada yang jadi tanpa Dia. Alkitab mengatakan begitu. Oh, jadi bisa dikatakan yang menciptakan langit dan bumi ini Yesus juga begitu ya? Iya, betul. Oke, mantap. Bang Anak Dewa, coba baca Matius 11:25. Harus dibukakah ayatnya supaya abang tahu? Boleh, Matius 11:25. Bukan Matius 11:25. Dia apapun di kitab Yohanes pasal 1, di pasal 1-nya udah terus ketahuan itu. Oke. Boleh. Di Yohanes 1 nomor 3. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus maksudnya, tidak ada satu yang telah jadi. Dari jadi Dia di situ adalah Yesus. Oh iya. Oke. Jadi Dia di situ lah. Nah coba Bang Anak, waalaikumsalam, sudah abu-abu itu barang. Itu abu-abu itu. Jadi oke. Coba Bang Anak di Matius 11:25. Udah jelas di sini kan, udah clear soal ini. Oke. Nah, dijadikan oleh Dia. Coba kita lanjut ke Matius 11:25. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Terus apa? Menurut Yesus, pencipta langit dan bumi di situ siapa, Bang? Pencipta, nggak ada di sini pencipta langit dan bumi. Oke, coba dibaca ulang. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi," bukan pencipta. Oke, Tuhan langit dan bumi di situ siapa? Yang di sini Yesus menyebut Bapaknya. Terus? Oke, Bapak. Nah, Tuhan langit dan bumi Bapak. Yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Bapa pencipta, Yesus pencipta. Oh, ya. Dan kesurupan. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini Yesus dan Bapa. Ya. Oke. Tanpa Dia kan, tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi, tidak ada sesuatu pun dari yang dijadikan orangnya. Oke. Jelas. Sebelum Yesus jadi manusia, Bang Anak Dewa, sebelum Yesus menjadi manusia, Dia dalam bentuk apa? Iya, Dia kan Allah. Gimana sih Abang ya? Iya, maksudnya iya, itu kan hakikatnya. Jadi mau apa lagi kalau nggak hakikatnya? Nah, tapi yang saya tanyakan, sebelum Yesus jadi manusia, Yesus ini Dia bentuknya apa? Wujudnya apa? Di dunia kan Dia wujudnya manusia. Sebelum Dia jadi manusia, Dia wujudnya apa? Itu yang saya... Tadi kan sudah kita bahas bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Iya, itu hakikatnya. Jadi apanya lagi? Bukan hakikatnya yang kutanya, Bang Anak. Bukan hakikat yang kutanya. Tapi wujudnya. Bedakan hakikat dengan wujud. Bang Anak, bedakan hakikat dengan wujud.
Walah. Yesus itu Allah menjadi manusia. Allah Nah, itu sebelum dia jadi manusia, dia wujudnya apa? ya wujudnya Allah. Aduh, gimana sih? Oke, Bapak wujudnya kelihatan atau tidak? Tidak. Terus Tidak. Yesus wujudnya kelihatan atau tidak? kemanusiaannya kelihatan ya. Oke, kelihatan. Sebelum dia jadi manusia, Jangan dulu, dia jangan bilang wujudnya apa? kelihatan. Kemanusiaannya kelihatan. Iya, sebelum dia jadi manusia, dia wujudnya apa? Allah Nah, Allah ini kelihatan atau tidak? tidak. Tidak, berarti sama-sama tidak kelihatan. Ya. Oke, nah tidak kelihatan ini dalam arti kata ini dia berbentuk apa? Berbentuk seperti aku. Enggak, yang tidak kelihatannya. Iya, seperti aku bentuknya. Ada tangannya, ada kepalanya, ada matanya, ada kakinya, ada lehernya, semua lengkap seperti aku lah dia. Oh, Bapak berarti Bapak ini sama seperti manusia juga, begitu? Iya, seperti aku ini dia. Ada kakinya, ada matanya, ada tangannya, ada hidungnya, ada. Enggak, ini serius ini Bang Anak, serius ini. Ini bukan canda gurau ini serius ini. Memang serius saya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita katanya. Berarti menurut gambar dan rupa dialah aku diciptakan. Termasuk Bapak juga? Hah? Termasuk Bapak? Maksudnya gimana sih termasuk Bapak itu kan nggak diciptakan. Aduh, gimana sih? Oh, jadi menurut Bang Ana, yang diciptakan adalah Yesus. Nggak ada diciptakan Yesus. Aduh, jangan bertakia bangku. Kasihan pemirsa. Kasihan pemirsa, jangan disesatkan pemirsa itu, Bang. Yesus itu nggak ada diciptakan. Dia pencipta langit alam semesta ini. Gimana sih, Bang? Kan udah dikatakan tadi, sudah sama-sama kita baca. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari yang dijadikan itu. Jadi Yesus juga pencipta, bukan ciptaan. Oke. Coba Bang Anak baca Wahyu 3 nomor 14. Waduh. Terserah Bang lah. Wahyu berapa? Enggak, ini banyak ilmu Bang. Banyak ilmu ini kita bisa dapat. Itu Ini sudah ilmu kita semua bahas ini. itu. Oke, terserah lah. Ayat berapa? Iya. Di Wahyu Wahyu 3 nomor 14. Nomor 14. Iya. Wahyu 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terus? Oke, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Dialah sumbernya. Oke. Menurut Bang Anak Dewa nih, saksi yang setia di situ siapa, Bang? Bentar ya. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Berarti Yesus lah. Nah, berarti Bang Anak Dewa sepakat bahwa Yesus yang diciptakan. Saya kan nggak ada mengatakan Yesus itu diciptakan. Memang Bang Anak Dewa tidak mengatakan itu, tapi Wahyu 13 mengatakan, Wahyu 3:14 mengatakan seperti itu. Nggak ada dibilang sini Yesus itu ciptaan. Itu saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan. Dia sumbernya, bukan ciptaan dia. Oh, jadi sang sumber adalah Yesus, bukan Bapak, begitu? Bapak pencipta, Yesus pencipta. Aduh, bolak-balik kok. Udah kita bahas. Iya Bang. Tunggu, sabar. Ini ada di bawah ini yang baru naik. Ya Bang. Ya, gimana? Kan makanya sampai bolak-balik ke situ lagi. Dia bilang Yesus pencipta, dibilang lagi Yesus ciptaan. Shalom Anak Dewa. Sumber dikatakan lagi apa? Ciptaan. Buat. Iya, Shalom. Iya, Anak Dewa gini, hostnya sudah mulai percaya Alkitab, jadi sudah mau ingin belajar. Bagaimana host, benar kan? Masalahnya, percaya? Masalahnya Bang, dia yang sudah dibahas
Dibantah lagi, sudah clear. Bukan dibantah, sudah mulai percaya perkataan Alkitab, Bang. Ya itu ya kalau puji Tuhan kalau dia percaya, tapi kalau nggak percaya, Amin, haleluya. itu yang kita sayangkan, dia akan Oke, ke neraka. oke. Berarti menurut Bro Salahuddin ini saya percaya begitu. Ya, Kalau menurut Abang Oke, tadi sudah termasuk kamu juga percaya begitu. Ya, Abang tadi habis Oke, kalau memang seperti itu Bang Salahuddin, coba Bang Salahuddin baca di Galatia 3 nomor 13. Ya, gini Bang, semua yang tertulis dari ayat pertama sampai terakhir saya percaya Alkitab. Apakah Abang membaca itu Abang percaya? Ya silakan dibaca dulu. Galatia berapa? Kita buktikan dulu. Galatia berapa? Abang percaya Buat nggak? saya percaya. Ketika saya baca, Abang percaya nggak Alkitab? Ya silahkan, buat saya percaya. Amin, haleluya. Anak dewa sekarang hostnya ini udah mau Oke, buat saya percaya. Jadi, teman-teman, Galatia 3 host nomor ini udah 13. mau mulai masuk Kristen ya. Besok baptis Bang ya. Galatia berapa? Kalau kau mampu. Galatia berapa? Galatia 3 nomor 13. Kalau berharap abang harus mampu orang meyakinkan abang, lebih bagus nggak usah ikut Yesus saja. Iya, dibaca dulu Bang. Galatia 3 nomor 13. Bang anak dewa, kalau dia baca Alkitab dan dia membenarkan, berarti dia sudah percaya di hati kecilnya, Bang. Iya, baca dulu Bang. Galatia 3 nomor 13. Oke, saya baca ya, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus apa pertanyaannya, Bang? Oke, pertanyaanku Bang, siapa yang bergelar Kristus yang tergantung terkutuk di tiang kayu salib? Siapa di situ? Itu pertanyaan konyol, semua orang Boleh saya jawab? Boleh saya jawab nggak? Orang udah tahu itu bahwa Yesus hanya bergelar Kristus. Bang anak dewa biar saya yang jawab. Itu gampang Bang kalau jawab itu. Alah receh cuma saja saya senggol nangis. Ya silakan. Siapa? Apa pertanyaanku Bang? Coba diulangi. Yang tergantung Semua orang sudah tahu bahwa Kristus yang salib kan. Coba diulangi Bang pertanyaanku. Oke, yang terkutuk kan di tiang salib, benar kan itu yang kamu maksud? Ya, siapa yang bergelar Kristus yang tergantung dan terkutuk di tiang kayu salib? Coba Abang baca ulang ayatnya. Coba Abang baca baik-baik coba. Kristus telah menebus kita Terus lanjut. dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Jadi siapapun yang tergantung di tiang salib itu yang terkutuk, betul atau tidak? Ada 3 yang tersalib pada saat itu, ataupun sebelum Yesus, sebelum Yesus sudah banyak yang tersalib. Nah, pertanyaanku Bang, Yang semua yang tersalib itu terkutuk nggak? Saya tanya. Sabar. Banyak orang yang tersalib sebelum Yesus. Tetapi yang saya tanya adalah yang tersalib yang bergelar Kristus siapa? Yesus, semua orang udah tahu. Yesus. Anak dewa, biar saya saja. Hey host, gini host. Jadi kamu sepakat jadi bahwa yang macet, nggak berani lawan Sabar, saya. saya tanya kau. Nggak berani lawan Sabar, saya. saya tanya. Jadi menurut kamu sepakat yang terkutuk di situ adalah orang yang tergantung di tiang kayu salib yang bergelar Kristus. Semua yang Adalah Yesus. Kau sepakat tidak? itu terkutuk. Paham nggak kata-kata di situ? Astagfirullahaladzim. Memang saya bergelar Kristus. Memangnya semua yang disalibkan itu Kristus. Tiga-tiganya itu namanya Kristus. Sekarang saya tanya kamu, memangnya tiga-tiganya itu bergelar Kristus? Kristus Pampalopo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, inilah Islam yang gak ada otak. Semua yang disalibkan dikatakan Kristus. Jadi pencuri di sebelah kiri dan sebelah kanannya bergelar Kristus juga. Ya kamu yang ngomong. Ya salam. Kok makin lama makin pertanyaan konyol, sama seperti siapa itu tadi si Papi
Iya, enggak bang anak gini, Pada- bang. Dia bilang semua yang tersalibkan itu Kristus. Loh, kau yang Jadi semua yang bilang kok. disalibkan itu namanya Kau Kristus. sendiri yang Bang. bilang begitu? Kau sendiri yang bilang. Makanya dengar dulu orang ngomong, baru kamu ngomong. Begini, saya Gini, orang belum ngomong aja udah gini. Saya Gini, jelasin. nih Dengar pertanyaannya baik-baik ya. begini, siapakah Oke. Jadi semua nama yang tergantung di Kristus? tiang salib. Dengar dulu saya jelasin. Kamu diam dulu. Ah, Semua yang tergantung di tiang salib itu yang terkutuk. Kenapa Yesus harus disalibkan? Supaya untuk menebus dosa kutuk itu. Paham? nggak nggak? nanya itu, nggak nanya itu. Bukan itu pertanyaanku. Kalau kamu bilang semua, kalau kamu bilang yang terkutuk adalah Kristus, terus yang Bukan tidak itu diterima pertanyaanku, Kristus bukan dong. itu pertanyaanku. Malah apalagi banyak ngomong. Bukan itu pertanyaanku. Pertanyaanku, Apa? siapa yang bergelar Kristus yang tergantung di tiang kayu Terkutuk. salib dan dia terkutuk? Ya Semua orang sudah tahu kalau itu Yesus Yesus, menebus kita dari Astagfirullah, Yesus terkutuk. Aduh. Kau ini bagaimana sih? Tidak ada roh Tuhan di kamu ini, tidak ada. Nah, Apa? mulai. Kau yang bilang. Udah. Aduh, dia yang bilang Yesus Biar saya sama terkutuk kok. Aduh, mulai dia. Kalau sudah Biar mentok saya sama lari host ke Nabi, berarti sudah mentok namanya. Udah jangan. Bang Hos jangan meniru papi gembala itu. Itu udah kesurupan itu. Bang Ana, bagaimana saya tertarik dengan kekristenan kalau sifat orang macam kayak tadi itu macam kayak binatang? Gimana? Jangan-jangan bukan Letak ajaran Kristen tadi kasih itu. kekristenan itu gimana? Bukan Kristen tadi itu, bukan. Pasti bukan Kristen. Bukan, saya tidak percaya kalau dia Kristen dari Bukan. Saya nggak Itu percaya. kadang-kadang memang banyak yang menghani sekarang. Nyamar-nyamar. Lanjut, Host. Banyak, betul Bang Pulu, banyak kadang ya kejawen. Saya curiga dia kejawen tadi itu, saya curiga itu. Iya. Jadi dia bilang gini, Yesus terkutuk katanya kan. Nah, enggak boleh lah. Karena 1 Korintus 12, orang yang mengatakan Yesus terkutuk itu tidak ada roh Allah. Enggak boleh loh. Ini dalilnya loh. Nih. Nah, tidak ada ya seorang pun yang berkata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Enggak boleh. Nah, Ya dia iyalah, mengatakan kalau Yesus berkata terkutuk. orang- Kalau saya berkata terkutuklah Yesus, ya saya memang bukan dari roh. Oke, berarti siapa nama Kristus yang terkutuk digantung di kayu salib? Yang di 3:13. Tadi sudah Namanya siapa? terjawab Yesus. Berarti Yesus terkutuk. Yesus memang terkutuk, tapi bukan terkutuk. Berarti kau tidak ada roh Allah. Aduh, berapa Nih. sih IQ-mu bang? Berapa IQ-mu bang? IQ 6 Lanjut, Sos. Saya tidak berkata Yesus terkutuklah kau, nggak ada aku bilang gitu. Terkutuklah kau Yesus, nggak ada aku bilang begitu. Tapi saya menceritakan apa yang dikatakan Alkitab bahwa Yesus itu terkutuk. Ya saya katakan terkutuk. Tapi saya bukan memerintahkan terkutuklah kau, nggak gitu. Itu tadi barusan bilang begitu. Nggak ada saya bilang begitu. Kamu aja yang apa yang IQ 62. Kamu aja yang IQ 62. Nggak ada saya bilang terkutuklah kau hai Yesus. Nggak ada aku bilang begitu. Tapi Yesus itu terkutuk karena menanggung kutuk yang seharusnya aku tanggung. Itu yang saya bilang dari tadi. Nggak ada aku menghina Yesus. Terkutuklah kau, mati kau. Nggak ada aku bilang gitu. Nggak ada. Oh. Yang aku bilang itu Yesus terkutuk karena menanggung kutuk yang seharusnya aku tanggung. Itu yang saya bilang dari tadi. Tapi Bang Anak Dewa sepakat bahwa Yesus itu harus mati, begitu? Sepakat. Tadi kan hanya orang yang nggak waras yang sepakat seperti itu. Aku bilang bertele-tele lagi. Aduh Tuhan Yesus ampuni. Semogalah Tuhanku mengampunimu bang. Tapi kan saya ngomong gitu kan nggak menghujat, Bang Anak.
Ya semoga lah apamu yang mempermain-mainkan kebenaran ini masih mau Tuhan mengampunimu. Iya, tapi setidaknya kan saya tidak menghujat Roh Kudus toh. Ya mempermain-mainkan kebenaran itu sama besarnya dosanya itu. Ya, menghujat Roh Kudus diampuni. Apa? Menghujat Bapa tidak diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada, Nah udah tidak ada bertakiah lagi. ampunan, ya toh? Udah bertakiah lagi abang nih. Menghujat Roh Kudus yang tidak ada pengampunan. Iya, menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan, tapi menghujat Bapa ada pengampunan. Bertakiah lagi. Enggak percaya dia Bang Polopo, enggak percaya dia. Bertakiah lagi. Tapi ya terserahlah, itu kan pilihan abang berketetapan untuk mendatangi neraka silakan. Kalau kami ini apalah, apa daya kami, ya udah kami buat sampai pagi kami layani nih, ya sudahlah. Kalau tetap juga memilih untuk mendatangi neraka sesuai Maryam 71 itu, ya silakan aja. Itu kan hak kalian itu. Tidak dipaksakan untuk mengikut Yesus ke surga, nggak dipaksa. Itu hak kalian masing-masing. Kalian memutuskan untuk tetap mendatangi neraka, silakan ikut. Sesuai Maryam 71 itu silakan. Itu hak kalian. Segala upaya untuk menjelaskan kebenaran. Bang Anadewa, tolong dijelaskan ini ayat ini Bang. Markus 9:49, karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api Bang. Silakan Bang. Kenapa? Markus 9:49 dikatakan di sini, karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api Bang. Silakan. Apa maksudnya ini Bang? Karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Iya, apa maksudnya ini Bang? Nantilah ku tanya dulu Yesus ya Bang ya. Aku janji Bang, aku janji Bang, apa nanti jawaban Tuhan soal ini akan kusampaikan kepada kalian yang Baik. Tenang aja. Apalagi udah di dalam neraka. Ya udah, pokoknya janji aku nanti asal diizinkan aja lah aku nanti bersuara berteriak sampai suaraku ke kalian yang di neraka. Jadi ayat ini Bang, ini kan tentang siksa neraka ini Bang. Jadi semua nanti orang itu pasti ini kan Abang ini dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ini ada rupanya neraka di Kristen Bang. Nah, karena setiap orang ini nanti setiap penghuninya itu kalian Oke. yang menolak Yesus itu. Sabar. Ini kan setiap itu semua tidak. Setiap apa sekarang? Itu Digarami dengan api. jadi orang Kristen kan digarami dengan api di sini kan, betul? Bukan dimasukkan ke neraka dibilang, kan enggak? Nah itu, baca dari atas Bang ini. Ya, Masalahnya itu apinya di mana Bang Polopo? Ini apinya di mana, gitu loh. Masa di nanti surga? aku tanya soal ini. Nanti aku pelajari setidak. Kalau tidak ada, kalau aku pelajari nanti beberapa hari ke depan nanti nggak ketemu jawabannya, nanti ku tanya di surga dan ku sampaikan kepada klien yang mendatangi neraka itu. Tenang aja, sabar aja, santai aja. Maryam 71, semua orang akan mendatangi neraka. Abang orang bukan? Yaitu kalian kan. Enggak, di situ bukan kalian Bang. Di situ tidak. Di situ tidak ada. Masuk di situ. Iya, Tapi kan Bang Polopo, kan di sudah situ tidak ditebus oleh darah Yesus. semua Ya, orang kami nggak Islam, masuk. betul ya Bang Tidak, Polopo? iya, semua orang di situ. Betul, Kalau orang betul. silakan. Iya. Kalau bukan abang bukan orang ya bebas. Abang orang Itu bukan. kan. Iya, Tuhanku nggak. Lanjut dulu. Datang ke sana. Nasi kuning Rong. Lanjut. Hanya kalian yang dipastikan. Lapar kan kesana. juga ini Bang Polopo asli. Tapi Jadi- Bang Anak Dewa ini keren ini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Anak Dewa, luar biasa. Gitu. Jadi kalau
Iya, jadi Kalau saya pribadi Bang Anak Dewa. Iya, izin kalau sedikit Bang Tuhanku Anak. Bang membawa kami Iya, sedikit Bang, sedikit. Iya, tapi kalau sedikit. kalian memilih untuk mendatangi neraka sesuai Iya, gampang lah itu. Silakan. Iya, Itu hak gampang lah kalian, itu. Bang. Iya, maksudnya begini. Saya pribadi salut sama Bang Anak Dewa ini. Artinya kita diskusi dari jam berapa ya, Bang ya? Sampai sekarang ini, wah luar biasa Bang Anak Dewa kan. Artinya saya salutnya kenapa Bang? Salutnya karena tidak ada, walaupun ada beberapa sih, tapi di antara dari teman-teman Kristen yang saya kenal, Bang Anak Dewa ini salah satu teman Kristen yang saya acungi jempol, ya kan, yang memiliki sifat kasih, di mana berdiskusi tanpa ada hujatan, tanpa ada kata caci makian, tanpa ada, itulah murni dari pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu betul-betul membuat manusia itu saling kasih mengasihi, saling rangkul-merangkul, diskusi tanpa harus ada sifat kebencian. Nah, ini keren. Ini yang saya suka. Di luar dari konteks diskusi Bang Anak Dewa ya, di luar dari konteks diskusi masalah pemahaman apa segala macam, itu saya pribadi nomor 1000 Bang Anak Dewa. Saya nomor 1000 itu. Yang paling pertama yang saya utamakan di komal saya Bang, itu adalah attitude atau sikap. Gitu, sikap yang saya utamakan. Artinya Bang Anak Dewa ini memiliki sikap betul-betul dewasa yang luar biasa, ya kan, tanpa harus menghujat, tanpa ada dan segala macam. Dan Bang Anak Dewa ini jujur juga, artinya kalau tidak bisa menjelaskan, bisa menjelaskan, walaupun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan pun tetap juga bisa dijelaskan. Nah, kan gitu ceritanya, ya kan? Jadi saya pribadi salut sama Bang Anak Dewa gitu. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk bro saudara Anak Dewa. Bang. Saya kontrak kau seumur hidup di sini Bang ya. Bang, saya kontrak kau seumur hidup Bang ya. Sebentar. Oh iya. Ustaz minta lanjut kalau ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Saya ulangi Bang ya, tepuk tanganlah bagi Yesus karena dialah yang layak ditinggikan, bukan saya. Nah, jangan kau tanya sama itu ke saya, tanya ke Ustaz Miftah. Nah, tanya Ustaz Miftah. monitor. Hanya Yesus yang layak ditinggikannya, jadi tepuk tanganlah bagi dia, bukan bagi saya. Tanya Ustaz Miftah mau enggak tepuk tangan? Tangan buat Tuhannya Yesus gitu. Bang Anak Dewa. Ya udah, kalau Ustaz Miftah enggak mau tepuk tangan, saya yang tepuk tangan. Tuh, udah Bang. Ya, silakan Bang Anak Dewa. Mungkin ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Oke, jadi pesan Ya, saya. ini saya berharap ini tetanggaku ini lebih cepat buka nasi kuning apa kan, karena tetanggaku juga ini nasi kuning. Bayangkan loh Bang, dari tadi ini saya tidak ada tidur loh. Ini demi untuk menemanimu di sini, ya kan, sama tadi Buya, ya kan. Luar biasa. Ini saya rela tidak tidur ini, padahal jadwal tidurku itu habis sholat subuh kan. Bahkan biasanya sebelum sholat subuh bangun, ya kan, subuhan, lanjut tidur lagi. Ini saya rela menunda istirahatku demi menemani Bang Anak Dewa berdiskusi di sini, yang saudara kita yang tersantun dan paling terganteng. Hanya Yesus yang layak ditinggikan abangku. Ya, masalahnya yang saya ajak diskusi bukan Yesus Bang, kamu yang saya ajak diskusi.
Gitu. Bang Anak Dewa, apa aktivitasnya Bang kalau boleh tahu? Aktivitas saya Ya, kerja kah atau apa? banyak Bang, bengkel iya, Oh, pintar juga perbaiki motor Bang ya? iya, mengelas iya, Oh, iya, mengelas. trading Oh, otomotif. iya. Otomotif juga bisa. Tapi tahun-tahun lama Bang. Kalau yang udah pakai ECU nggak tahu lagi. Bang, kalau stang seher itu rusak Bang, itu stang seher itu letaknya di mana Bang? Bahasa apa itu? Nggak ada pernah ku dengar bahasa kayak gitu. Kalau motor turun mesin itu apanya yang dikerja Bang? Saya bukan di motor, saya di mobil. Oh, di mobil. Oke, kalau mobil turun mesin itu apanya yang dibongkar Bang? Ya mesinnya lah dibongkar aja. Mesinnya. Ya. Nggak mungkin kalau mesin yang rusak. Iya, piston. Iya, piston. Kan Bang. Jadi kalau mobil turun mesin, yang diperbaiki adalah mesinnya. Apanya yang diganti tuh Bang, kalau boleh tahu? Ya tergantung rusaknya apa. Kalau dia Biasa Bang Anak Dewa perbaiki mobil, apanya yang rusak? kalau bongkar mesin biasanya sudah makan oli, asapnya putih, knalpot berminyak, itu tanda-tandanya harus mesin dibongkar, diboring, ganti piston, ganti ring. Kadang juga sekali-sekali tune up gitu ya. Ya kalau tune up nggak perlu bongkar mesin. Memang nggak perlu bongkar mesin. Ya sama kayak sporing gitu kan. Nah kalau sporing itu misalnya setirnya, Ya kaki-kakinya yang bermasalah. kalau setirnya liar kanan kiri nggak terkendali, nah itu perlu sporing. Iya kaki-kakinya kan, kaki-kaki mobilnya kan. Ya iya gitulah. Kalau orang Makassar bilang itu kaki-kakinya itu artinya di bagian rodanya gitu, yang berhubungan dengan setir. Kalau setirnya getar perlu bannya dibalancing gitu. Biasa kalau banting setir apa. Ya. Gitu ya. Iya. Itu biasa berapa biayanya itu Bang? Biasa berapa biayanya itu kalau? Ya kalau tergantung. taruhlah turun mesin, kalau turun mesin itu biayanya makan berapa itu? Tergantung rusaknya. Apakah cukup hanya boring? Kalau boring berarti ganti piston, ring, dan packingnya gitu, sama oli-olinya. Tapi ada juga kadang-kadang sudah harus di undersize kroasnya, itu beda lagi. Iya. Itu ya lain merek, lain harga. Kalau